Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik pra remaja Agabus Toyo dimanapun berada. Tentunya kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Karena itu persiapkan hati dan pikiranmu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pak Pendeta mengajak kita untuk bersikap berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik pra remaja, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat Efesus atau Efesus 5 ayat 8 dan ayat 9. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Adik-adik boleh melihat Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Pak Pendeta mulai untuk membacakannya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik pra remaja yang saya kasihi, ketika saya membaca ayat sini, saya diingatkan kepada sebuah lagu yang berjudul Lain Dulu, Lain Sekarang. Pak Pendeta akan menyanyikan lagu Lain Dulu, Lain Sekarang, bagian refrennya. Didengarkan ya. Dan kalau kita tahu lagunya, silakan diikuti dari rumahnya masing-masing. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa, ku merasakan. Lain dulu, lain sekarang, kini hidupku di dalam Tuhan. Berkat yang melimpah diberikannya, terima kasih Tuhan. Itulah lagunya, adik-adik pra remaja sekalian. Dari judul lagu itu dan bagian refren yang saya nyanyikan tadi, lagu itu menunjukkan adanya perubahan seseorang di dalam hidupnya. Perubahan itu mencakup hati, perubahan itu mencakup pikiran, dan juga cara hidup. Meninggalkan cara hidup yang lama, yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan, menjadi masuk ke dalam hidup yang baru, yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam terang, di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Adanya perubahan hidup dari hidup di dalam kegelapan menjadi hidup di dalam terang, berarti menunjuk kepada
identitas orang Kristen itu. Identitas kita dikatakan dalam firman Tuhan tadi adalah anak terang. Kita menjadi anak terang karena apa? Kita menjadi terang karena Kristus telah mati bagi kita. Kita menjadi anak terang karena Dia telah berkorban demi menyelamatkan kita. Kita menjadi anak terang karena kita percaya kepadanya. Kita menjadi anak terang karena Kristus hidup di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Lalu berikutnya, adik-adik para remaja, seperti apa yang harus ditunjukkan oleh seorang anak terang di dalam hidupnya? Seseorang itu dikatakan sebagai anak terang jika ia berbuat baik, jika ia melakukan keadilan, jika dia melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Seseorang itu dikatakan sebagai anak terang jika ia menuruti perintah Allah. Hidup di dalam kasih, menjaga kekudusan hidup, menjaga perkataannya, supaya perkataannya itu tidak menyakitkan hati orang lain, justru menyenangkan orang lain. Dan hati-hati dalam bergaul. Seseorang dikatakan sebagai anak terang jika ia hidup dengan arif dan bijaksana, mengutamakan waktu dengan baik, selalu belajar, berusaha mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Seseorang dikatakan sebagai anak Tuhan jika ia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia tidak dikuasai hawa nafsu yang jahat. Perkataannya penuh berkat. Perkataannya memotivasi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Perkataannya menjadi pujian. Dia senantiasa memuji Tuhan dan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dia hidup dalam kerendahan hati. Karena itu, adik-adikku para remaja yang saya kasihi, sebagai anak terang, tetaplah dekat dan selalu berhubungan dengan Tuhan di dalam doa-doamu setiap hari. Jadilah teladan yang baik dalam hidupmu, dimanapun kamu berada, dengan menjadikan hidup yang memberi dampak atau pengaruh yang baik, serta menjadi penuntun atau membawa orang lain ke arah atau jalan yang benar. Adik-adik remaja yang Pak Pendeta kasihi, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan sebuah cerita tentang khotbah ini. Ada seorang bapak yang bergelar bangsawan. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Anaknya laki-laki ini ternyata matanya digelapkan oleh harta kekayaan orang tuanya, sehingga dia memiliki kehidupan yang bebas, memiliki pergaulan yang bebas. Dia tidak mendengarkan nasihat dan tidak peduli kepada apa yang dikatakan orang tuanya. Sehingga akhirnya suatu hari orang tuanya pun memanggil dia dan berbicara kepada anaknya itu dan memberikan pelajaran kepadanya.
Ayahnya mengatakan, kamu akan saya suruh untuk berjalan mengelilingi kota ini. Mulai dari rumah kita. Kamu membawa segayung air. Dan ketika kau berjalan mengelilingi kota itu, tidak boleh ada setetes pun yang jatuh dari gayung itu. Dan saya akan menyuruh 2 orang yang mengikuti kamu. Kalau sampai air itu jatuh, maka kamu akan dipukul. Dan kamu kehilangan hak waris dari ayah. Lalu setelah diberikan pelajaran seperti itu, dan si anak pun melakukan. Dia bawa segayung air yang penuh. Dan dia juga diikuti oleh 2 orang yang mengawal dan memperhatikan dia. Dia berjalan mengelilingi kota itu. Dan dia selalu mengarahkan dan memperhatikan matanya kepada air yang ada di dalam gayung itu. Lalu setelah kota itu dikelilingi, dan dia pun akhirnya sampai ke rumah ayahnya. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, saya sudah pulang. Dan saya berhasil mengelilingi kota itu dengan tidak membuat setetes pun air yang di gayung itu tumpah atau jatuh." Lalu sang ayah pun mengatakan, "Menurutmu bagaimana sehingga kamu bisa melakukan itu?" Lalu si anak menjawab, "Saya selalu memperhatikan dan mengarahkan pandangan saya ke arah air itu, supaya air itu tidak jatuh, tidak tertumpah setetes pun. Dan saya tidak memperhatikan sekeliling saya selain daripada air yang ada di dalam gayung itu. Dan akhirnya pun saya berhasil." Lalu ayahnya pun mengatakan, "Anakku, begitu jugalah di dalam hidupmu. Ketika engkau selalu mengarahkan pandangan dan perhatianmu hanya kepada Allah, engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kamu berjalan di jalan Tuhan, kamu jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk dan arah dalam hidupmu, maka engkau akan mampu mengatasi segala godaan dan tantangan di dalam hidupmu. Dan kamu pun akan berhasil dan sukses." Lalu si anak itu pun mengerti dengan maksud sang ayahnya. Saudara-saudaraku, adik-adik para remaja yang saya kasihi, apa yang mau saya katakan dengan cerita itu? Ketika kita mengarahkan perhatian pada Allah, maka itu akan membuat kita mampu mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Orang yang mengutamakan Yesus dalam hidupnya, itulah yang menjadi anak terang. Dan hidupnya akan berhasil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak terang. Karena itu kami bisa menjadi anak terang
kalau hidup kami selalu di dalam Tuhan. Kalau kami selalu mengutamakan Tuhan. Sehingga kami pun menunjukkan jati diri kami, identitas sebagai anak-anak Tuhan, untuk hidup di dalam terang dengan berbuat yang baik, berlaku adil, dan hidup dalam kebenaran. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami selalu mengutamakan Tuhan, menghidupi firman-Mu, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya itu berguna di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik kami para remaja. Berkatilah mereka Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan sekolah mereka. Biar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berlaku adil dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya di dalam kehidupannya. Biarlah mereka bijaksana untuk memakai waktu dengan baik, untuk belajar dan juga mengembangkan diri ke arah yang baik dan benar. Berkati juga Tuhan mereka di tengah-tengah pendidikannya dan sekolahnya, supaya Engkau yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Berkati juga orang tuanya, supaya sehat-sehat dan panjang umur. Dijauhkan juga orang tua dan anak-anaknya dari bahaya virus corona. Kiranya Engkau juga Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan kehidupan anak-anak para remaja bersama dengan orang tuanya. Apabila ada dari antara kami Tuhan, ataupun keluarga kami yang sakit, jamah dan sembuhkanlah Tuhan. Apabila ada yang lemah Tuhan, kuatkanlah Tuhan. Apabila ada yang sedih, hiburkanlah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat buat semua adik-adik para remaja beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati.